أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan hidayah untuk hadir di majlisul ilm meskipun kajian ini telat gara-gara macet yang luar biasa dari sejak keluar dari pondok sampai Kopang, macetnya luar biasa. Alhamdulillah ala kulli hal. Ikhwani fi din azakumullah, di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa ahli sunnati wal jamaah mereka ini pertengahan dalam masalah asy-syafa'ah. Ada kelompok al-khawarij dan mu'tazilah, mereka mengingkari asy-syafa'ah. Ada kelompok yang berlebihan dalam hal syafa'ah. Mereka mengatakan bahwa orang-orang yang mereka muliakan, imam-imam mereka juga akan memberikan syafa'ah nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang Rafidhah dan orang-orang Sufiyah. Itu yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang ayyuhal ikhwah. Kemudian kekhususan keistimewaan ahli sunnati wal jamaah yang ke-22 adalah la yatasammawna illa bi ismil Islam was sunnati wal jamaah. Mereka tidak menamakan diri mereka kecuali dengan penamaan Islam, nama-nama Islam, atau as-sunnah, nama as-sunnah atau al-jamaah. Fahada min abyanil furuq baina ahli sunnati wal jamaah wa ahli al-bid'ah wa baina ahli al-bid'ah wal furqah. Perbedaan ini adalah perbedaan yang sangat-sangat nyata antara ahli sunnati wal jamaah dan ahlul bid'ati wal furqah. Lihat ayyuhal ikhwah, dikatakan al bid'ah wal furqah karena bid'ah itu selalu memecah belah. Ahlus sunnah wal jamaah, jamaah bersatu. Ahlul bid'ah wal furqah, sunnah menyatukan kaum muslimin, bid'ah memecah belah kaum muslimin. Maka dikatakan ahlul bid'ati wal furqah. Jadi ini perbedaan yang sangat nyata antara ahli sunnah wal bid'ah. Ahli sunnah mereka tidak menamakan diri mereka kecuali dengan nama-nama yang islami atau nama yang sunnah atau al-jamaah. Fa ahlu sunnati yantamuna lis-sunnati wal jamaah. Ahli sunnah mereka yantamun, menggolongkan atau tergolong dalam ahli sunnati, dalam sunnah dan al-jamaah.
Dikatakan mereka ahlu sunnah karena mereka menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan mereka ahlul jamaah karena mereka bersatu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun karena di zaman sekarang kata-kata ahli sunnati wal jamaah ini merupakan dagangan yang begitu laris dan begitu murah, sehingga setiap kelompok yang muncul pasti dia mengatakan kami ahli sunnati wal jamaah. Bahkan yang tidak sholat pun mengatakan ahli sunnati wal jamaah. Yang mengkafirkan semua orang juga mengatakan ahli sunnati wal jamaah. Ya, yang ghulu terhadap fulan bin fulan juga menamakan dirinya ahli sunnati wal jamaah. Nah, jadi ikhwani fid din azakumullah, di sini ahlu sunnah wal jamaah butuh untuk membedakan diri mereka dengan kelompok-kelompok yang menisbatkan diri mereka kepada sunnah padahal mereka itu bukan sunnah. Faham maksud saya? Ya, karena semua mengatakan dirinya ahlu sunnah wal jamaah, walaupun dia sangat bertentangan, sangat berbeda dengan ahlu sunnah wal jamaah. Maka di sini ahlu sunnah wal jamaah butuh untuk membedakan diri dengan kelompok-kelompok yang mengakui diri mereka sebagai ahli sunnah wal jamaah, padahal mereka itu adalah sangat jauh dari as-sunnah dan jauh juga dari al-jamaah. Bagaimana caranya? Mereka mengatakan kami ini adalah orang-orang yang salafi. Kalau kelompok-kelompok yang lain tidak berani, dia akan mengatakan kami ini adalah orang salafi, karena dia akan kelihatan dari perbuatannya, dari ucapannya, dari perilakunya, semua akan ketahuan. Ya, hatta dia sufi, dia ahli tarekat, dia dengan mudah dia mengatakan kami ini ahli sunnah jamaah, namun dia tidak berani mengatakan kami ini orang salafi. Yang ngebom sana sini, yang mengkafirkan semua orang, juga dengan lantang dia mengatakan kami ini ahli sunnah wal jamaah, tapi tidak berani dia mengatakan kami ini adalah orang salafi. Dan demikian juga yang lain-lainnya. Padahal kata-kata as-sunnah dan salafiyah ini adalah sama, tidak ada bedanya. Ya. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, wa ahlul ahwa'i wal bid'ah kullu ta'ifatin minhum tantasibu ila syakhsin. Adapun ahli ahwa wal bid'ah, orang-orang yang melakukan bid'ah, imma dia mengikuti hawa nafsunya, atau karena dia jahil, dia tidak tahu, ya, maka dikatakan ahlul ahwa'i wal bid'ah, karena dia mengikuti hawa nafsunya. Sudah dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini keyakinannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini ibadahnya, begini akhlaknya, begini manhajnya, namun dia mengikuti hawa nafsunya. Ya, meskipun itu bertentangan dengan akidah dan ibadah dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang-orang yang mengikuti bid'ah karena kejahilannya. Dia husnudzan, dia mengira bahwa ini adalah baik, sehingga dia ikuti karena kejahilannya. Kemudian wa ahlul ahwa'i wal bid'ah, adapun ahlul ahwa dan ahlul bid'ah, setiap kelompok dari mereka menisbatkan dirinya kepada seseorang. Salah satu seseorang dari ahli bid'ah wa ru'usud dhalal, dan pemuka kesesatan. Subhanallah, dia bangga menisbatkan diri kepada tokoh-tokoh kesesatan, seperti misalnya Al-Jahmiyah. Ya, ini dinisbatkan kepada siapa? Jaham bin Safwan. Demikian juga au ila syakhsin khalafa as-salaf fi ba'd al-usul. Jadi ikhwani fi din azakumullah,
kelompok ini menamakan dirinya dengan nama tokoh kesesatannya. Ya. Menamakan kelompoknya dengan nama pemimpin kesesatan, yaitu kelompok Al-Jahmiyah yang dinisbatkan kepada Jaham bin Safwan yang sesat itu. Atau Ahlul Bidah juga, mereka menamakan diri mereka, menisbatkan diri mereka kepada seseorang yang menyelisihi Ahli Sunnati wal Jamaah dalam masalah akidah. Ya, seperti kita ketahui, ada kelompok namanya Al-Kullabiyah. Kullabiyah ini dinisbatkan kepada Abdullah bin Kullab. Ya. Nah, kelompok ini dinisbatkan kepada Abdullah bin Kullab yang menyelisihi Ahli Sunnah dalam masalah akidahnya. Demikian juga ada Al-Asy'ariyah. Ya. Ada kelompok menisbatkan diri kepada Abul Hasan Al-Asy'ari yang menyelisihi Ahli Sunnah dalam beberapa masalah akidah. Kemudian demikian juga Al-Maturidiyah. Ya, ada kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Abu Mansur Al-Maturidi yang menyelisihi Ahli Sunnati wal Jamaah atau Salafus Salih dalam beberapa masalah akidah. Ahli Sunnati tidak seperti itu. Ya. Au ila aslin min usulid dhalalah. Atau mereka Ahlul Bidah ini menamakan diri mereka atau kelompok mereka dengan salah satu dasar-dasar atau landasan kesesatan. Subhanallah. Ya, kok ada kelompok yang mau menamakan dirinya Jahmiyah, padahal Jaham ini, kata-kata ini dekat dengan kata apa? Jahannam. Ya. As'alullah salam al afiyah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kalau seseorang sudah jauh dari akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, maka hal-hal yang seperti ini tidak aneh kalau mereka melakukan hal-hal yang seperti itu. Baik. Kemudian ada juga di antara Ahlul Bidah ini yang menisbatkan diri kepada salah satu pelanggaran atau dalam salah satu landasan-landasan kesesatan. Subhanallah. Ya. Mereka menamakan kelompok mereka dengan salah satu pelanggaran dalam dasar akidah, landasan akidah. Seperti apa misalnya? Kal Qadariyah. Ya. Al-Qadariyah, ada kelompok namanya Qadariyah, dinamakan sesuai dengan kesesatan mereka. Mereka menafikan qadar, tidak ada takdir. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menakdirkan apa-apa. Ada juga kelompok namanya Jabriyah. Ya, Jabriyah kelompok yang sesat. Apa kesesatannya? Kenapa mereka dinamakan Jabriyah? Karena mereka mengatakan bahwa manusia itu dia tidak punya kehendak. Dia dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak punya kehendak. Ya. Jadi mereka dinamakan sesuai dengan kesesatan atau pelanggaran dalam salah satu dasar-dasar akidah. Atau kelompok Murji'ah yang dimana mereka ini mengatakan bahwa amalan-amalan ini bukan salah satu syarat dari al-iman. Atau kalau ila wasfin yadullu ala haqiqatihim wa syi'arihim. Atau ada juga kelompok-kelompok ahli bidah yang dinamakan sesuai dengan hakikat mereka. Seperti misalnya Ar-Rafidhah.
Ini kata-kata Rafidhah ini menampakkan, menjelaskan kepada kita hakikat keyakinan mereka, yaitu mereka ini adalah orang Rafidhah. Rafidhah diambil dari kata rafd, menolak. Mereka menolak Abu Bakar, Umar, Uthman dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi mereka dinamakan sesuai dengan hakikat mereka. Apa hakikat mereka? Hakikat mereka ini adalah menolak Abu Bakar, Umar, Uthman dan sahabat-sahabat yang lainnya. Atau Sufiyah. Karena mereka dinamakan Sufiyah karena mereka memakai apa? Suf, memakai wall namanya. Iya. Keras, kasar. Ya. Karena mereka menganggap diri mereka adalah orang-orang yang zuhud, sehingga mereka tidak mau memakai baju yang lembut-lembut, yang halus. Mereka memakai baju yang kasar, yang keras. Wal falasifah, atau orang-orang yang ahli filsafat yang berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan logika mereka. Ini hakikat mereka. Demikian juga al-batiniyah, orang yang mengatakan setiap ayat itu ada zahirnya, ada batinnya. Ini hakikat mereka. Mereka mengatakan semua ayat itu ada zahirnya, ada batinnya. Sehingga ikhwani fiddin azakumullah, di antara tafsiran mereka yang sangat lucu, wattini wazzaitun, semua kita tahu wattin adalah buah, zaitun juga buah. Mereka mengatakan tin wa zaitun ini adalah Hasan dan Husain. Ya, zahirnya adalah itu buah tin dan buah zaitun. Namun batinnya itu artinya Hasan dan Husain. Dan setiap sesuatu pasti ada pengertian zahirnya, juga ada pengertian batinnya. Jadi mereka dinamakan sesuai dengan hakikat mereka ini, kondisi mereka yang sebenarnya. Demikian juga Al-Mu'tazilah. Ya, apa sebenarnya Mu'tazilah ini? Ya, Mu'tazilah ini artinya dia menjauhkan diri dari majelisnya siapa? Al-Hasan al-Basri. Ya, karena tidak sesuai pendapatnya dengan pendapat Al-Hasan al-Basri, maka dia menjauh. Dia i'tizal. Jadi ikhwani fi din azakumullah, lihat ahlul bidah. Ya, bagaimana mereka dinisbatkan kepada seseorang dari tokoh kesesatan seperti Al-Jahmiyah, atau dinisbatkan kepada seseorang yang menyelisihi as-salafus salih dalam masalah aqidah, atau dinisbatkan kepada salah satu dasar kesesatan seperti Al-Qadariyah dan yang lain-lainnya, atau dinisbatkan kepada sifat yang menunjukkan hakikat mereka seperti Rafidhah dan Sufiyah dan yang lain-lainnya. Ahlus Sunnati wal Jamaah, penamaan-penamaan mereka itu adalah penamaan-penamaan yang sunnah, penamaan Islam. Ahli sunnah karena mereka berpegang dengan sunnah. Al-Jamaah karena mereka berkumpul, bersatu dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan mereka juga ahlul athar, dinamakan mereka juga ahlul hadis, dinamakan mereka al-firqatun najiyah, ya, kelompok yang selamat. Demikian juga dinamakan at-taifah al-mansurah. Ya, ini semua penamaan-penamaan datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak seperti ahlul bidah yang dinamakan sesuai dengan kesesatan mereka, atau tokoh kesesatan mereka, atau sifat mereka yang sebenarnya. Faham sampai di sini ya ikhwah? Baik. Kemudian akan tetapi kata Syekh, wa li hadhihi al-qa'idati istithna'at. Kaidah ini ada pengecualiannya. Ya.
Apa pengecualiannya itu? Faqad yantasibu ba'd ahli sunnati ila imamin min a'immatiha. Karena bisa jadi salah seorang atau sekelompok dari ahli sunnati wal jamaah menisbatkan diri mereka kepada salah satu imam mereka. Tadi kita mengatakan ahlul bidah, mereka menisbatkan diri mereka kepada imam mereka, seperti Al-Kullabiyah, Al-Asy'ariyah, kemudian Al-Maturidiyah. Ya, dan mereka ini semuanya adalah mereka orang-orang yang menyelisih ahlus sunnah dalam masalah akidah. Nah, ahli sunnah juga ada yang menisbatkan diri kepada imam mereka. Apakah ini bertentangan? Kenapa mereka tidak boleh, kok ahli sunnah boleh? Jadi begitu jadinya. Ya, ahli sunnah, ahlul bidah menisbatkan diri mereka kepada tokoh-tokoh mereka yang menyelisih as-salafus salih. Ahli sunnah juga ada yang menisbatkan diri mereka kepada imam mereka. Ya, seperti kal Imam Ahmad, seperti Al-Imam Ahmad, orang yang berpegang dengan pendapatnya Al-Imam Ahmad dinamakan dia apa? Hambali atau Syafi'i atau Maliki atau Hanafi. Ya, wa hadha amrun irtadahu salaf. Hal ini diredhoi dan tidak ditentang oleh para salafus salih. Kenapa? Apa bedanya ahlus sunnah di sini dan Al-Kullabiyah dan Asy'ariyah dan Maturidiyah? Apa bedanya? Mereka ini Kullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah ini mereka menentang ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah yang sangat pokok, dalam masalah akidah. Tapi Al-Imam Ahmad tidak ada satu pun di antara pendapat-pendapatnya yang menyelisih ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah akidah. Beda kalau mereka itu menisbatkan diri mereka kepada seseorang yang menyelisih ahli sunnah, sementara ahli sunnah menisbatkan diri mereka kepada seseorang yang berpegang dengan teguh dengan apa? Dengan ahli sunnah. Bahkan Imam Ahmad dinamakan dia apa? Imam ahli sunnah, karena dia yang apa? Yang sabar menderita, disiksa, dipukul ketika terjadi fitnah apa? Khalqul Quran. Ya. Jadi penisbatan kepada salah satu di antara imam ahli sunnah ini adalah amrun irtadahu salaf. Ya, diredhoi dan tidak ditentang oleh para salafus salih. Balil ummati jami'uha qad ishtahara 'indaha hadza. Hal ini sangat terkenal di kalangan umat ini. Dikatakan fulan ini Hanafi karena dia mengikuti Abu Hanifah. Fulan ini adalah Maliki, fulan ini Syafi'i, fulan ini adalah Hambali. Ini sangat terkenal di kalangan ahli sunnah wal jamaah dan tidak ada yang menentangnya. Ya, kenapa demikian? Karena mereka menisbatkan kepada imam-imam yang berpegang teguh dengan aqidah ahli sunnati wal jamaah. Imam-imam yang empat ini mereka berbeda dalam masalah apa? Furu', namun semua mereka itu adalah sama dalam masalah apa? Masalah aqidah. Kemudian hatta ahlul bid'ah muttafiqun ala anna al-intisab lil Imam Ahmad yani al-intisab lis sunnah. Bahkan ahlul bid'ah pun mereka itu sepakat bahwa menisbatkan diri kepada Al-Imam Ahmad berarti menisbatkan diri kepada as-sunnah. Ya, karena dia yang sangat getol, yang sangat berani untuk membela as-sunnah. Sampai-sampai dia dikatakan ahli sunnah, imam ahli sunnah. Jelasin ayo ikhwah, jangan sampai apa? Kita dikecohkan sama ahli bidah. Ya, kalau ada orang-orang Asy'ari, dia mengatakan kenapa kalian boleh menisbatkan diri kalian kepada Imam Ahmad, kok kami tidak boleh menisbatkan diri kepada Al-Imam Al-Asy'ari? Beda jauh Al-Imam Al-Asy'ari dan Al-Imam
Ahmad sangat jauh. Kalian menisbatkan diri kalian kepada seseorang yang telah menyelisih Ahlus Sunnah dalam masalah akidah. Ya, sementara kalian menisbatkan diri kepada seseorang yang justru berpegang teguh membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. 3 pemimpin berturut-turut yang menindasnya, memukulnya untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, namun dia menolak. Dia rela dipukul, dipenjarai, kemudian dikelilingi, diarak-arak ke desa-desa, ya, untuk mempertahankan akidah yang luar biasa ini. Kemudian وكذلك يشذ عن هذه القاعدة انتساب بعض أهل البدع لأشخاص من أئمة أهل السنة زورا وبهتانا. Dan ada sebaliknya. Kalau tadi kita mengatakan ada ahli sunnah menisbatkan diri kepada salah satu imam ahli sunnah, namun ada yang yashud, ya, yang aneh, yang tidak wajar, tidak normal, syadz, ya. Ada orang yang yashud an hadhihi qa'idati intisabu ba'd ahli al-bid'ah li ashkhasin min ahli sunnah. Ada ahlul bid'ah yang menisbatkan dirinya kepada ahli sunnah. Kalau ahlul bid'ah menisbatkan dirinya kepada salah satu tokoh-tokoh ahlul bid'ah, ya wajar, ya. Tapi yang tidak wajar di sini adalah dia ahlul bid'ah namun menisbatkan diri kepada salah satu tokoh-tokoh ahli sunnati wal jamaah. Ya, seperti apa? Kantisabil mu'tazilah lis sahabati alladhina i'tazalu al fitnah. Al-Mu'tazilah, tadi kita sudah jelaskan, Al-Mu'tazilah dinamakan mereka Mu'tazilah karena mereka menjauh dari majlisnya Al-Hasan Al-Basri. Namun mereka mengatakan kami ini Mu'tazilah, ya, bukan karena kami keluar dan menjauh dari majlis Al-Hasan Al-Basri, tapi karena kami ini Mu'tazilah dinisbatkan kepada orang-orang yang tidak mau ikut perang ketika fitnah antara Ali bin Abi Thalib dan siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Terjadi fitnah. Padahal ini adalah keliru mereka, yang sebenarnya mereka dinamakan Mu'tazilah karena mereka menjauh dari majlisnya Al-Hasan Al-Basri. Jadi jangan sampai kita tertipu atau terkecoh dengan hal-hal yang seperti ini. Wa kantisabis sufiyati ila ahli suffah. Demikian juga orang-orang tasawuf tarekat. Ya, mungkin karena kata-kata Mu'tazilah ini sudah merupakan sakit di telinga mereka kalau kita katakan kamu ini Mu'tazili. Ya. Jadi untuk mengangkat istilah mereka, membersihkan nama baik mereka, ya, mereka mengatakan kami ini Mu'tazilah bukan nisbatan kepada orang yang menjauhkan majlisnya Al-Hasan Al-Basri, tapi kami ini adalah Mu'tazilah, orang yang menjauh dari fitnah ketika terjadi perang antara Ali bin Abi Thalib dan pengikutnya Muawiyah. Kan ini bagus ini. Faham maksudnya ya ikhwah? Jadi ini usaha dari mereka untuk membersihkan istilahnya kalau dalam bahasa kerennya apa namanya ini? Masa cuci tangan. Waduh, Pak Mur, cuci tangan Pak Mur. Track record. Jadi mereka ingin membersihkan nama baik mereka, ya, sehingga mereka mengatakan Mu'tazilah. Kalian Mu'tazilah? Ya Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah yang mana? Mu'tazilah yang tidak mengikuti fitnah yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Kata mereka, padahal mereka itu Mu'tazilah
yang menjauh dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Demikian juga orang sufiyah, ya, ketika nama-nama mereka sudah jelek, karena sufiyah ini adalah orang-orang yang berusaha ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka buat cara-cara zikir, ya, cara-cara baru mereka buat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk di tempat yang gelap dan yang lain-lainnya. Ya, nah kata-kata tasawuf atau sufiyah itu sudah tidak baik lagi. Mereka ingin membersihkan diri mereka dengan mengatakan kami ini bukan asal kami dari suf, tapi dari suffah. Ya, jadi ini salah ini. Kalau kalian dari suffah, seharusnya kalian sufi, bukan sufi. Ya, jadi ini semua usaha dari mereka untuk membersihkan nama mereka, atau untuk menambah semakin cemerlang mereka, atau juga untuk mendapatkan pengikut-pengikut yang banyak, sehingga mereka mengatakan sufi. Sufi ini adalah orang-orang fuqara yang tinggal di Masjidil Nabawi. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka diberi makan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, jadi mereka mengatakan kami ini adalah orang-orang sufi. Ya, dari suffah. Lihat baju kami ini sederhana, sarung kami sederhana, makanan kami sederhana, semua kami sederhana. Jadi kami ini adalah orang suffah, bukan orang-orang tasawuf. Kalau suffah mana namanya sufi, bukan sufi, tapi mereka ini namanya adalah sufi. Sufi dinisbatkan kepada wall yang mereka pakai itu. Faham maksudnya ya ikhwan? Ini usaha untuk mencemerlangkan kelompok mereka. Wa kantisabin al-alawiyyin an-nusairiyyin al-batiniyin ila Ali bin Abi Thalib. Orang-orang Nusairi atau orang-orang Ismaili yang ada di Suria, yang ada di Urdun, ya, mereka sangat bangga kalau mereka dinamakan Al-Alawiyyin, padahal mereka sangat jauh dari keyakinan Ali bin Abi Thalib. Mereka ini sebetulnya adalah Rafidah, ya, An-Nusairiyah atau Al-Batiniyin. Ini kelompok Al-Batiniyah, mereka itu semua adalah Rafidah. Namun mereka sangat bangga kalau mereka dikatakan Alawiyyin, nisbah kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, ini adalah sesuatu yang syadz, yang aneh, yang unik. Ya, dia ahlul bid'ah tapi menisbatkan diri kepada salah satu tokoh ahli sunnati wal jamaah. Ya. Jadi seolah-olah mereka mengakui kebatilan mereka, ya, sehingga mereka membungkus kebatilan mereka itu dengan sesuatu yang baik, yaitu dengan menamakan diri mereka atau menisbatkan diri mereka kepada salah satu tokoh-tokoh ahli sunnati wal jamaah. Kemudian wa ma'a dzalik fa innal intisaba li a'immati ahli sunnah la ya'ni illa al-intisab ila sunnati nafsiha. Jadi menisbatkan diri kepada salah satu imam-imam dari imam ahli sunnati wal jamaah, ini berarti kita menisbatkan diri kita kepada sunnah juga. Kenapa? Karena imam-imam itu seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka ini adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dan mereka adalah orang-orang yang membela as-sunnah. Jadi kalau kita menisbatkan diri kita kepada salah satu di antara tokoh-tokoh sunnah ini, maka itu berarti kita juga menisbatkan diri kita kepada as-sunnah. Mafhum maksudnya ya ikhwah? Li'annahum qudwatun muhtadun. Karena imam-imam ini mereka adalah teladan, dan mereka adalah orang-orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah.
Sehingga apabila kita menisbatkan diri kita kepada mereka, berarti kita ini penisbatan yang benar, karena kita menisbatkan diri kita kepada sunnah, karena mereka juga apa? Orang-orang yang sunnah. Amma al-intisabu li ahli al-bid'ah wa immatiha fa innama ya'ni al-intisabu li ashkhasihim. Adapun menisbatkan diri kepada ahli bid'ah, kepada tokoh-tokoh bid'ah, ya, ini bukan menisbatkan diri kepada Islam, bukan menisbatkan diri kepada agama, bukan menisbatkan diri kepada sunnah, tapi menisbatkan diri kepada orang itu, seperti Suhrawardiyah atau Syadiliyah atau Tijaniyah. Ini nama-nama siapa? Nama-nama orang. Si fulan ini Tijani, dia menisbatkan kepada Tijani, bukan kepada Islam, bukan kepada sunnah, kepada seseorang. Demikian juga Syadiliyah, demikian juga Suhrawardiyah. Si fulan ini adalah Syadili, salah satu nama tarekat namanya Syadiliyah. Ya, jadi dia menisbatkan diri kepada orang-orang tertentu, bukan menisbatkan diri kepada agama, bukan menisbatkan diri kepada sunnah. Tapi kalau saya mengatakan saya ini Syafi'i, ya, apakah saya menisbatkan diri saya kepada agama yang dicetus oleh Imam Syafi'i? Tidak. Al-Imam Syafi'i dia tidak berbuat bid'ah. Lain kalau saya mengatakan ini orang ini adalah Syadili, ya, berarti dia mengikuti caranya Al-Imam Syadili, bukan caranya Rasulullah SAW. Tapi kalau saya mengatakan saya ini adalah Syafi'i, berarti bukan saya mengikuti cara-caranya Imam Syafi'i, cara-cara Rasulullah SAW yang disampaikan oleh siapa? Al-Imam Syafi'i. Faham perbedaannya ya ikhwah? Ya. Kemudian ya'ni al-intisabu li ashkhasihim wa aqaidihim al-khassah al-mubtadi'ah, atau menisbatkan diri kepada akidah mereka yang khusus bagi mereka, yang mereka buat-buat. Seperti kita katakan tadi, dia Suhrawardi atau Tijani atau Syadili, menisbatkan diri kepada orang-orang yang telah membuat cara-cara baru di dalam agama ini. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita, dan semoga bisa menambah wawasan kita tentang as-sunnah ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.